Bayangkan sebuah dunia di mana setiap tindakan kita dipandu oleh kesadaran akan kehadiran Sang Pencipta, di mana setiap langkah kita dilandasi oleh nilai-nilai moral yang tinggi, merasa setiap tarikan napas dalam diri merupakan pemberian dari Sang Pencipta. Setiap perbuatan merupakan kontrol akan diri dan juga memiliki pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta. Ritual sholat, sebagai salah satu dari 5 pilar Islam, tidak hanya berfungsi sebagai ritual harian tetapi juga sebagai kompas spiritual yang membimbing kita dalam menjalani kehidupan. Sholat bukan hanya sekedar gerakan dan ucapan, tetapi mengandung makna dan perlindungan dari Sang Pencipta. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang rajin sholat namun masih terjerumus dalam perbuatan keji dan mungkar? Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam dan memerlukan refleksi. Apakah sholat yang kita lakukan sudah mencapai tujuan yang sebenarnya? Apakah ritual sholat yang kita lakukan sudah sesuai dengan harapan Sang Pencipta? Apakah sholat kita sudah memberikan dampak pada kehidupan kita? Sholat bukan sekadar rangkaian gerakan dan bacaan, ia adalah dialog intim dengan Sang Pencipta, Allah. Dalam setiap sujud dan doa, kita seharusnya merasakan kedekatan dengannya, yang mampu membersihkan hati dari kotoran dosa dan menguatkan jiwa untuk menolak godaan. Tapi, apa yang terjadi ketika sholat kehilangan esensinya? Apakah mungkin sholat berubah menjadi sekedar rutinitas yang tidak menyentuh jiwa, meninggalkan kita rentan terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana sholat, sebagai ibadah yang sakral, dapat berfungsi sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar, serta mengapa pada kenyataannya, beberapa orang masih terjebak dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam meskipun mereka rajin melaksanakan sholat. Apakah ada yang kurang dalam sholat mereka? Pernahkah kita bertanya apakah sholat sudah mengubah kehidupan kita? Apakah sholat sudah membuat kita pantas untuk menjadi mulia? Video ini akan menggali berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi efektivitas sholat dalam membentuk akhlak seorang muslim. Setiap ibadah dan perintah yang Allah turunkan untuk makhluknya memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Seperti perintah puasa di bulan Ramadan di mana Allah menginginkan hambanya yang melakukan ibadah puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Hal ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Di dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa tujuan Allah menyuruh hambanya untuk berpuasa adalah agar menjadi orang yang bertakwa, begitu juga dengan perintah sholat, di mana Allah berfirman yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, di sini juga sangat jelas bahwa tujuan Allah menyuruh umatnya untuk sholat adalah untuk membuat seorang tersebut terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Semua sumber keburukan dan juga kerusakan manusia hanya ada dua, yaitu keji dan mungkar. Perbuatan keji biasanya merujuk pada tindakan yang tidak bermoral, seperti zina, fitnah, atau kebohongan. Sementara perbuatan mungkar mencakup segala tindakan yang dilarang oleh agama, seperti mencuri, berbohong, atau berbuat zalim kepada orang lain. Lalu, kenapa dengan begitu jelasnya perintah sholat serta jaminan dan juga harapan Allah ketika melakukan sholat tersebut agar bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Tapi dalam kenyataannya orang yang melakukan sholat masih juga terjerumus dalam perbuatan yang dilarang tersebut. Pertama, karena kurangnya kekuatan dalam niat. Imam Ghazali menekankan pentingnya niat yang benar dalam sholat. Jika seseorang sholat hanya sebagai formalitas atau rutinitas tanpa niat tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka manfaat spiritual sholat tersebut tidak akan dirasakan sepenuhnya. Kadang dalam segala rutinitas dan juga apapun yang kita lakukan hanya ada semangat dan keseriusan ketika kita melakukannya pertama kali atau tidak dilakukan terlalu sering. Artinya ada jarak dan momen tertentu dalam melakukannya. Cenderung orang akan lebih semangat dan melakukannya dengan baik. Tetapi jika pekerjaan atau apapun itu dilakukan terus-menerus sebagai rutinitas, cenderung akan lebih disepelekan dan tidak memiliki hal yang menarik untuk mendorong semangat seseorang. Contoh, ketika kita melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, persiapan dan kegembiraan kita dalam melakukan sholat tersebut akan sangat berbeda dibandingkan dengan sholat 5 waktu yang kita lakukan sebanyak 5 kali sehari. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk selalu menjaga semangat, niat, dan kesungguhan dalam melakukan ibadah sholat 5 waktu agar kita bisa mendapatkan janji Allah dan manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tetapi kita juga harus menjadikan sholat sebagai kebutuhan hidup kita. Harapannya, ketika kita sudah melakukan semua bentuk usaha dan kesungguhan dalam melakukan sholat, kita akan bisa mendapatkan derajat yang baik dan bisa mendapatkan janji Allah. Ingat, niat bukanlah sesuatu yang abadi. Artinya, niat yang kita lakukan di awal harus selalu dijaga. Niat harus selalu diperbarui atau diperhatikan setiap saat, karena niat adalah urusan hati dan bisa berubah dalam hitungan detik.
Oleh karena itu, menjaga niat ini lebih berat dibandingkan dengan melakukan aktivitas yang mengiringi niat tersebut. Kedua, kurangnya pemahaman dan kehusyukan dalam sholat. Sholat bukan hanya rangkaian gerakan fisik, melainkan juga membutuhkan kehusyukan dan pemahaman yang mendalam. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sholat yang tidak disertai dengan kehusyukan dan pemahaman mengenai maknanya mungkin tidak memberikan efek yang seharusnya dalam mencegah dosa. Sehingga, sangat jelas bahwa jika kita melakukan sholat dengan teratur namun masih belum mendapatkan manfaat dan efek yang bisa kita rasakan, bukan Allah yang tidak memberikan apa yang dijanjikan atau mengingkari janjinya. Hal ini mungkin terjadi karena kita belum melakukan sholat dengan sungguh-sungguh. Bahkan, masih ada orang yang melakukan sholat tetapi tidak memahami dan mengetahui apa tujuan Allah mewajibkan sholat bagi dirinya. Tentu, ini akan sangat berbeda dengan orang yang mengetahui maksud dari sholat, memiliki niat yang kuat untuk mencapai maksud tersebut, dan berharap bahwa dengan rutinitas sholat, ia dapat menolong dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih. Semoga kita dimudahkan untuk bisa menjaga sholat, niat, dan juga kesungguhan, karena dengan itu kita akan bisa mencapai jaminan yang ditentukan Allah, untuk menjadi orang yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar serta ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Amin. Jangan lupa like dan subscribe, serta tuliskan doa terbaik di kolom komentar agar dapat diaminkan oleh ribuan viewer di channel ini.